manusia. Dan percobaan sudah dimulai pada tahun 1998, 2 tahun setelah pada mamalia, pada doli ini, pada domba, itu 1998 sudah mulai pada manusia dan berhasil pada 2003. Sudah dilakukan pada manusia. Saya pendek cerita, pada tahun 2013 dunia juga dikagetkan, bukan dikagetkan tapi tersadar dari buku yang sangat populer waktu itu yang berjudul Our Final Invention, Artificial Intelligence and the End of the Human Era, yang ditulis oleh James Barrett, dan itu sangat laku sekali dan membuat orang mulai berpikir, apalagi gereja mulai menyelidiki mengatakan apakah itu ada hasil rekayasa teknologi. Tapi setelah COVID-19 kita banyak belajar bahwa dunia dewasa ini sudah tua, jadi teknologi ini sudah betul-betul sangat merajalela di dunia ini, dan ditakutkan adalah bagaimana kita sebagai orang beriman tidak bisa bijaksana dalam memakai teknologi. Tahun 2022 dunia diambang perang dunia ketiga, karena kekuasaan dan bisnis. Jadi kita lihat perang Rusia dengan Ukraina. Jadi sebentar saya akan singgung sedikit pandangan-pandangan kita dari segi gereja. Di pihak lain, bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu hebat, dunia masih menghadapi masalah global yang serius seperti menipisnya sumber daya, sudah di mana-mana kekeringan, kurang air dan sebagainya, tanah makin tidak subur tergantung pada pupuk dan sebagainya, pemanasan global. Ini perbedaan antara bagaimana kalau kita pergi ke tempatnya Dr. Ayub, Pak Rektor di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, itu kalau musim panas itu jadi hijau semua. Kalau pada waktu musim hujan baru dia jadi coklat semua karena panas, dan pada musim hujan baru jadi hijau, enak dipandang. Sekarang ini bumi makin panas, tumbuhnya kesenjangan ekonomi kita bisa lihat di satu kota yang besar, tak usah jauh-jauh di Jakarta, Surabaya, jauh di sana hotel mewah, orang bisa nginap satu malam itu bisa sampai puluhan juta sampai ratusan juta semalam. Tapi tidak jauh dari situ masyarakat kita, rakyat kita masih tinggal di rumah-rumah kumuh seperti ini, di mana 10 juta itu sudah hidup mereka ada satu keluarga 1 tahun. Jadi kesenjangan yang sangat besar sekali. Kemudian ancaman terorisme, saya kira kita semua menyadari karena sering gereja mengalami dan kita kaum minoritas mengalami, serta ancaman senjata biologi. Jadi kita sudah bisa belajar dari COVID-19 bagaimana senjata kimia dan senjata biologi buatan Amerika di sana, sehingga dibom oleh Rusia. Dan ini semua adalah karena bisnis-bisnis, karena yang berbisnis di situ bukan lagi adalah mantan-mantan presiden Amerika. Jadi ini yang menjadi karena kekuasaan dan karena bisnis uang, itu dunia ini makin parah. Ancaman perang dunia ketiga. Jadi kita lihat ancaman perang dunia memang sangat timpang sekali. Kekuatan militer antara Pak Jenderal tahu persis itu, saya Rusia dengan Ukraina, makanya Ukraina minta tolong NATO, Amerika dengan NATO-nya. Tapi yang saya baca Rusia mengancam berani NATO bergerak, Amerika invasi ke
jaga dirimu Ukraina, baik-baik maka sehingga nanti nama baiknya juga ada di apa sana. namanya Ya, ya jangan berbuat rudal sembarangan, jangan bikin berhulu hal yang nuklir merusak sudah sampai siap di kembali ketemu di sini. Kalau ada perbatasan waktu main ke sini. Rusia Ya, menghadap yang Eropa. terdekat kita berdoa Dan dulu. yang paling terakhir itu beberapa hari Pak, yang lalu salam sudah Tara, ada salam. Ya, ya, kita berdoa dulu. Baru salam. Ya, kami bersyukur Tuhan hari ini Kara akan pulang karena libur dan juga magang. Tuhan berkati. Terima kasih biar magangnya boleh berhasil, dia dapat menimba ilmu dan pengalaman dari setiap proses hidup yang dijalani. Terima kasih, berkati, lindungi, hindarkan dari segala roh maut dan kecelakaan dalam bentuk apapun. Terima kasih, sampai kami bertemu kembali lagi. Kami berdoa mengucap syukur darah Yesus untuk membungkus Kara, menjaga Kara dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Memberkati Kara ya. Ya. Ra, mau ke sini nggak apa-apa, WA ya. WA, Siapa tahu telepon. jauh dari Tuhan. Ya. Era evolusi industri 4.0 Iya. dimulai pada abad satu ini, yakni sejak tahun 2011 sampai sekarang ini, dan merupakan real change dari perubahan yang ada yang ditandai dengan cyber fisik dan Nah, ini yang paling mendominasi. Kita lihat di sini pada gambar sebelah kanan, jadi kecerdasan buatan itu sudah akan nanti mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, memasuki nanti pada era 5.0, jadi society 5.0. Superkomputer sekarang sementara dibenahi, robotik bukan lagi robot seperti mesin untuk membantu produksi di pabrik. Tapi sekarang adalah robot-robot yang menyerupai manusia, yang bisa berfungsi sebagai manusia. Nah, ini yang bahaya, yang bisa merusak moral generasi kita, gereja kita masa akan datang. Rekayasa genetika yang sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Teknologi nano, ini sudah nano malah dipakai untuk bagaimana merekayasa otak dari robot dengan teknologi nano, sehingga memorinya itu lebih banyak lagi, ribu kali ganda dia bisa menyimpan. Jadi akan mereka dengan tujuan agar malah lebih pandai dari manusia. Nah, itu sudah melawan kodrat, karena manusia itu harus ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan manusia sudah lebih hebat dari ciptaan Tuhan, nah itu sudah, saya kira sudah mengarah pada teknogot. Jadi mengkhawatirkan karena sudah cenderung pada tidak terkontrol. Karena yang melakukannya adalah orang-orang yang sudah tidak takut kepada Tuhan, tidak sejak dilahirkan sampai dengan sekarang ini mereka tidak pernah ke gereja, tidak pernah mendengar firman Tuhan dan sebagainya. Nah, inilah kesalahan-kesalahan, apa kesalahan orang tua, apa kesalahan gereja di beberapa dekade yang lalu. Modern ini cenderung akan dia tidak akan berpikir ini diciptakan oleh ateis, bukan oleh siapa, tapi dia akan memakai karena dia jadi contoh aja, kalau saya memberikan hitungan kepada Bapak Ibu 54 kali 103, apakah kita mau ambil pensil dan mengali seperti anak SD dulu? Tapi kita pasti akan mencari kalkulator lebih mudah. Di HP sudah tersedia kalkulator dan sebagainya. Jadi semua kita akan menggunakan yang termudah. Di awal mula penciptaan langit dan bumi serta isinya, Allah memberkati, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segalanya segala binatang yang merayap. Jadi kata taklukan dan berkuasa ini diberikan kepada manusia untuk bagaimana berkuasa di bumi ini dan mengatur bumi ini. Sebenarnya kita harus melihat juga istilah taklukan dan berkuasa ini dalam bahasa yang lebih bahasa Ibrani, atau yang lebih melihat dalam bahasa Inggris, Bible itu kalau apa di sana. Iptek dengan implikasi kekuasaan dan kemudahan berkembang sangat pesat, dan mengapa demikian? Karena sejak dahulu
Jokowi penciptanya. Semangat. Iyalah semangat. Tolong dimut, tolong dimut kalau ada dimut. Eksperimen ilmiah pertama yang dilakukan manusia ciptaan Tuhan adalah di Taman Eden. Manusia melawan Allah, malah berkeinginan sama dengan Allah. Ini dipengaruhi oleh ular. Jadi kita tahu semua ceritanya. Sejak itu kriminal pertama Kain membunuh Habel, kemudian poligami pertama Lamelek keturunan Kain punya 2 istri, kemudian pendek cerita sampai pada Menara Babel karena kesombongan manusia, kemudian bom atom Hiroshima. Ini hasil-hasil penelitian, temuan-temuan Hiroshima, genetik engineering dengan AI, dan sekarang ini malah yang menyenangkan seperti metaverse virtual yang mendapat tempat bagi generasi milenial, serta transhumanisme. Ini yang berbahaya sebagai keharusan hedonistik dari para kaum transhumanis. Ini yang sangat saya kira sudah orang-orang yang sudah tidak bertuhan. Nanti sebentar kita akan masuk ke itu. Di lain pihak, produk iptek yang membinasakan, memusnahkan manusia, alam dan alam sekitarnya juga diciptakan oleh mereka yang tidak takut akan Tuhan. Iptek berkembang pesat dengan kemudahan, keterandalan, kesenangan, bahkan kepuasan dari manusia modern. Jadi yang terakhir ini, kepuasan ini sering menjadi alasan yang sangat dominan. Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan umat ciptanya dan diajarkan hukum kasih dan diberikan Roh Kudus sebagai penolong. Tetapi apakah menggunakan iptek cenderung berkembang tanpa penemu-penemu, apakah mereka bertuhan? Jadi ini yang menyebabkan bahwa temuan-temuan iptek dewasa ini semuanya adalah cenderung pada teknologi atau cenderung pada teknologi untuk merusak. Berbeda dengan iptek yang ditemukan pada abad-abad 15 sampai dengan 17, itu semua adalah iptek itu yang menjadi berkat untuk kita, seperti listrik dan sebagainya. Karena penemu-penemu pada waktu dulu itu semuanya itu mendapat intuisi dari Tuhan. Jadi 70 sampai 80% dari ilmu pengetahuan yang ada yang kita pelajari sekarang ini menjadi dasar ilmu pengetahuan alam dan matematika itu didapatkan secara intuisi. Jadi seperti Archimedes, Edison menemukan listrik dan sebagainya. Itu semua adalah intuisi. Yang intuisi itu tanpa tanpa ada suatu penelitian yang sistematis, tapi itu tiba-tiba muncul dalam ingatan mereka. Dan itu adalah semua adalah dilakukan, dan 80% dari penemu-penemu itu semua orang religius. Jadi orang yang takut Tuhan, orang-orang yang betul-betul dalam kesaksian. Saya membaca buku mengenai bagaimana penemu-penemu dulu itu, termasuk Einstein, Archimedes dan semua, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang jadi pertanyaan adalah apakah teknologi yang dikembangkan sekarang ini nanti adalah orang-orang yang takut pada Tuhan. Nanti sebentar kita akan masuk pada bagaimana aliran humanistis itu betul-betul mereka menantang Tuhan, malah menantang Tuhan. Orang bodoh dimaksud bukan hanya mereka yang tidak mau berpendidikan, tapi terutama mereka yang berpengetahuan tetapi tidak takut akan Tuhan. Alkitab tentang iptek ini mengingatkan kita bahwa awal mula penggunaan iptek harus takut akan Tuhan. Ini robot yang mereka sudah sementara lakukan sekarang, buat sekarang, yang akan ditarget mereka pada 2030 sudah akan ada, yang mempunyai otak yang betul-betul metabrain, dilengkapi dengan sel-sel nano untuk memori, kulitnya bisa diganti-ganti, organnya bisa diganti-ganti, semua. Jadi ini sebab dan akan menggantikan manusia. Ini Satan 2 peluru kendali
berhulu nuklir oleh Rusia. Teman-teman, bayi tabung, ini temuan-temuan yang semuanya kita perbincangkan. Apakah yang melakukan ini breaking news beberapa hari yang lalu saya ambil sudah ada 1.000 dan ada 100 senjata rudal ini sudah siap di provinsi di utara dari Moskow, di Ivanovo. Nah, ini tinggal menunggu apa Amerika NATO bergerak karena dia hantam itu Eropa, karena dia sudah mengatakan berkali-kali. Iptek bersifat ambivalen, satu sisi bermanfaat positif, di lain pihak merusak lingkungan, bahkan peradaban. Kita seharusnya mengembangkan iptek, namun semuanya itu akan berdampak positif ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Dengan rasa takut akan Tuhan ini, tidaklah mungkin bagi kita untuk menyalahgunakan iptek dalam kehidupan harian kita. Jadi ini iptek dan iptek itu sebenarnya hanya untuk yang baik adalah, dan keinginan Tuhan adalah untuk kesejahteraan manusia. Jadi kehadiran teknologi canggih mendorong manusia mengakui keterlibatan Allah yang memungkinkan manusia mampu menghadirkan temuan-temuan yang luar biasa. Jadi kita bahwa temuan-temuan seperti yang saya katakan, temuan pada generasi yang 2 abad yang lalu itu yang kita nikmati sekarang ini, seperti listrik dan banyak sekali yang kita nikmati, itu semua adalah ditemukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang pintar yang takut akan Tuhan. Nah, jadi pertanyaan adalah, apakah iptek sekarang ini seperti bioteknologi, kemudian kalau bioteknologi di Indonesia, oke, masih orang-orang yang takut akan Tuhan, jadi ke arah yang produktif, yang baik untuk merekayasa menghasilkan pangan-pangan transgenik dan sebagainya. Itu masih baik. Tapi kalau seperti bioteknologi yang diarahkan untuk transhumanism, yang sebenarnya kita akan bicarakan itu saya kira sudah melawan di balik perkembangan iptek yang mengatakan banyak yang dapat menyebabkan degradasi moral dan kecenderungan pada teknologi. Jadi yang ditakuti untuk generasi gereja kita. Masalah etika menyangkut teknologi dan artificial intelligence ini juga belum tuntas karena pro dan negara yang oke untuk bioteknologi dan sebagainya. Banyak sekali. Contohnya misalnya untuk cloning. Informasi yang bebas dan bermacam-macam tentang firman Tuhan dan interpretasinya dapat masuk ke big data. Nanti kan mewarnai nanti perkembangan di cyberfisik itu adalah adanya karena bisa masuk semua dan akan mengolah data itu masuk itu sudah ambil aja. Yang kita takutkan adalah mengenai firman Tuhan, bisa bias dan akan banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang muncul dan mempengaruhi generasi milenial tanpa dikontrol oleh generasi sebelumnya yang umumnya gaptek. Ini permasalahan-permasalahan kerusakan fisik baik manusia serta lingkungan hidup akibat teknologi yang tujuannya eksploratif, misalnya pada tambang, penangkapan ikan dan lain-lain, maupun produktif, misalnya pabrik-pabrik yang di Eropa sudah sejak dari ratusan tahun yang lalu sudah mengepulkan asap yang merusak ozon. Itu terus terjadi sampai sekarang ini, malah lebih banyak lagi. Pengembangan yang dilandasi oleh sikap takut akan Tuhan akan memampukan kita untuk menghasilkan temuan-temuan teknologi yang mendukung kesejahteraan manusia. Dengan sikap tersebut, manusia makin mengenal Sang Pencipta, Allah Sang Penyelamat, dan Allah Sang Pembaharu, dan telah selalu dan akan tetap mendampingi manusia sepanjang sejarah peradaban. Tapi ini yang menjadi pertanyaan untuk kita,
karena di masa-masa akan datang pencobaan-pencobaan dari teknologi yang bisa menyebabkan iman anak-anak kita, cucu kita di kemudian hari akan goncang. Iptek adalah netral, tetapi pemakai, pengguna dan pemberi nilai kepada iptek adalah apakah iptek itu sebagai rusak lingkungan dan atau kemanusiaan, misalnya contoh senjata pemusnah, ataukah iptek untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, ini banyak sekali contoh-contoh, produksi makanan dan sebagainya, ataukah iptek untuk memenuhi kepuasan hedonistik manusia. Tidak ada tiga hal di sini yang dominan, yaitu sebagai perusak, kemudian untuk kesejahteraan, tapi ada hanya untuk kepuasan hedonistik. Kita bisa lihat di sini perkampungan iptek. Sebentar kita akan masuk di sana. Society 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara dunia maya dan ruang fisik. Apabila di masyarakat informasi 4.0, orang akan mengakses layanan cloud. Jadi sekarang ini saya kira mengakses informasi-informasi melalui internet, mengambil data-data dari internet, kemudian kita masih menganalisa sendiri. Tapi di Society 5.0, jumlah besar informasi di sensor ruang fisik sudah dimasukkan dalam big data. Jadi kalau kita bermasalah, kita hanya tinggal menanyakan ke artificial intelligence, dia akan mengambil data-data yang ada di big data, kemudian dia analisa, baru diumpankan kembali ke manusia sebagai pengguna. Jadi kita tidak perlu lagi menganalisa karena sudah ada artificial intelligence yang katanya nanti akan lebih hebat dari manusia karena memorinya lebih besar. Kita bisa mengakui itu. Dan data itu semua data-data ada. Contohnya misalnya masalah hukum. Semua hukum-hukum yang ada di Indonesia, hukumnya itu Amerika dan sebenarnya sudah ada di sana. Sudah itu di sana, makanya disebut big data. Dan kita yang bermasalah hukum ya tinggal melempar ke AI, bagaimana saya punya masalah tanah begini, ini bersifat begini dan sebagainya. Bagaimana keputusan? Kalau saya ke pengadilan, bagaimana keputusan pengadilan? Artificial intelligence sudah bisa menganalisa itu. Oh, ini begini. Jadi itu akan menyebabkan pekerjaan banyak sekali di dunia akan hilang. Itu baru satu contoh kecil. Jadi pekerjaan advokat dan sebagainya itu akan bisa dipengaruhi. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Jadi kita lihat di sini pada contoh ini, jadi sekarang ini kita mengakses data dan sebagainya, kemudian kita analisa sendiri. Tapi pada 5.0 itu kita semua ada di big data di sini, informasi-informasi apa saja, kemudian sini artificial intelligence, jadi kita menanyakan masalah kita, menanyakan artificial intelligence, dan artificial intelligence akan ke big data dan dia akan analisa semua, baru akan diumpankan kembali kepada kita di sini. Sehingga kehidupan itu memang betul-betul sangat canggih sekali. Di tengah perkembangan iptek yang berlabel kemudahan dan kecanggihan, tidak sedikit menyebabkan banyak negara, terutama hilangnya lapangan pekerjaan, diganti oleh robot, diganti oleh artificial intelligence yang penjual jasa seperti pembela dan sebagainya, juga dokter dan sebagainya, itu bisa diganti semua, bisa artificial intelligence kalau tidak diatur secara etik. Pada tahun 2016, sebuah inisiatif yang dipelopori oleh kabinet Jepang yang menyebut Society 5.0, yaitu masyarakat 5.0, diciptakan oleh kabinet Jepang dengan dasar teknologi kelima dengan visi untuk mempercerdas, dan masyarakat seperti ini diposisikan sebagai tahap perkembangan kelima pada masyarakat manusia yang sebelumnya adalah pemburu, pengumpul, kemudian bertani, kemudian setelah itu industri,
revolusi industri, kemudian sudah industri sampai sekarang ini, dan akan ini. Dan dia ini sama dengan gambar tadi. Jadi 5.0 menorkan masyarakat yang berpusat pada manusia, yang membuat keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat membutuhkan dunia maya dan dunia nyata. Pendidikan dan tingkat dasar sampai dengan akan mencapai kalau kita bisa capek untuk menganalisa, tapi ini kita tinggal menerima karena sudah dianalisa oleh artificial intelligence sebagai pembanding. Di sini kita melihat kita susah orang menjadi tua dan sebagainya, tapi oleh artificial intelligence, oleh bioteknologi nanti akan dirubah menjadi orang tidak akan mau mereka ya, orang tidak akan jadi tua-tua, menjadi tetap awet muda, tidak akan mati sampai dengan tidak akan mati. Itu kaum transhumanis. Di sini kita lihat semua, jadi dalam kami tidak usah capek-capek, semua robot yang melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Masyarakat yang betul-betul kelihatan dalam tanda kutip seperti masyarakat yang enak, yang senang, kecerdasan buatan sudah dipakai membantu robot menyalin aktivitas manusia berdasarkan perilaku mereka, dan digunakan hampir setiap industri kesehatan dan banyak industri. Saya kira kita sudah tahu mengenai fungsi robot dipakai di pabrik-pabrik dan sebagainya, karena jauh lebih akurat. Kalau dia misalnya dalam rekayasa di pabrik mobil itu pakai robot bisa tidak pernah capek. Tapi kalau memakai manusia itu bisa keakuratannya tidak begitu tepat. Ini perbedaan, nanti materi ini akan di-share. Jadi kalau kita menjadi mesin, ya, tergantung pada mesin. Kalau kita yang menggunakan otak ciptaan Tuhan, itu bulan lain dari mesin ini dia lebih cepat, lebih banyak data, jadi dia mengolah lebih banyak data, apalagi nanti artificial intelligence, itu pasti akan lebih hebat dari kecepatan manusia. Dan juga AI ini bertujuan untuk membangun mesin yang dapat meniru perilaku manusia dan melakukan tindakan seperti manusia. Sedangkan manusia bertujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Tapi ikuti seperti apa kekurangan yang belum ada di AI, mereka akan melengkapi. Nanti ada suatu underdog percakapan yang menggambarkan hal-hal tersebut. Dan pasti manusia membutuhkan iptek. Masalah-masalah global seperti perubahan iklim, senjata nuklir, perang biologis, menghantui umat manusia, dan di atasnya adalah tanggung jawab kita terhadap generasi masa depan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita agar tidak mewarisi dunia yang miskin, apalagi dunia yang berbahaya, dan apalagi dunia yang tidak bertuhan. Nah, ini tanggung jawab kita. Jadi sangat besar sekali tanggung jawab gereja di masa ini, karena kita menghadapi perubahan dan malah transisi dari kehidupan society 5.0 ke 5.0 ke 5.0. Rasa tidak puas manusia mendorong manusia menggunakan iptek untuk mengatasi hal kehidupannya yang selama ini kita atasi dengan iman. Contohnya misalnya hal alami seperti sakit, penuaan. Penuaan kan kita, semua orang akan jadi tua, kemudian dia akan sakit, kemudian dia akan mati. Bahkan mengatasi kematian yang menjadi hukuman manusia, hukuman Tuhan kepada manusia, Kejadian 3 ayat 19. Tapi oleh kaum transhumanisme ini, mereka mau mengatasi hal ini. Kesadaran buatan makin dikembangkan agar dapat menyamai kesadaran manusia. Sebagai contoh adalah konsep
Harari, yaitu transhumanism, adalah bukti dari kemajuan IPEC yang tidak terkontrol. Ini menurut Barat 2013 dan lain 2020. Proyek besar di abad 21 dengan kemasan ingin memastikan kebahagiaan di seluruh dunia dan merekayasa ulang Homo sapiens dengan meningkatkan kemampuan manusia menjadi seperti dewa dan mengubah Homo sapiens menjadi Homo Deus. Ya, bagi orang-orang yang tidak bertuhan kan, oh ini suatu kemajuan yang bagus. Mereka betul, tapi bagi kita yang takut akan Tuhan, ini sudah melawan kodrat Tuhan. Jadi ini kalau boleh baca, ini Our Final Invention oleh Barat ini di internet dijual hanya tidak sampai 200.000. Kalau yang Lennox ini di bawah 100.000, ada di Gramedia. Jadi bukan lagi robot seperti mesin yang tangannya disapu. Orang masih kelihatan seperti mesin, tapi orang bisa bertumbuh sekarang sudah akan muncul nanti. Aduh, ini sudah menjadi dan nanti kita ketemu orang itu sudah tidak tahu lagi orang cloning ini atau orang robot buatan yang punya artificial intelligence atau dan ini dengan yang paling itu orang kesalahan para ahli AI dikatakan yang buat mulai disupport oleh orang-orang kaya yang tidak mengerti. Kita kan percaya bahwa kehidupan hidup kekal bersama Tuhan. Kalau kita tengok kehidupan kita, ya fokus kehidupan kita mau ini semua hanya fokus pada sekali kita fokus pada itu sedikit kesini untung juga kalau masih mereka dapat dihubungkan lagi para ilmuwan dengan banyak lagi ide-ide mereka. Jadi apa namanya dan mereka menanamkan uang mereka ditinggalkan untuk penelitian-penelitian semacam ini. Jadi penelitian tidak takut Tuhan dapat uang banyak. Kalau teknologinya sudah ada bisa mendapatkan mereka juga untuk hidup tidak mati. Nah ini pemahaman mereka yang salah. Revolusi 45 posthumanity seperti yang tadi kita gambarkan. Jadi bagaimana kalau sudah dikawinkan biotech yang berkembang sekarang ini dengan AI, artificial intelligence, itu akan menghasilkan suatu temuan-temuan manusia robot yang dan ini dikatakan sudah post-humanity. Jadi sudah ya akan manusia sendiri.
Jadi manusia itu seperti barang pabrikan. Dan contoh saja sebenarnya sebentar kita akan bicarakan juga, contoh-contoh seperti cloning sekarang ini. Mungkin cloning membantu orang yang mandul, orang yang tidak belum suka punya anak nanti, atau dia tetap sibuk tapi dia sudah punya anak, di bayi tabungkan lebih dahulu dan sebagainya. Itu juga sebenarnya teknologi-teknologi yang patut dipertanyakan. Karena sebenarnya kita akan masuk di situ karena menggunakan embrio yang banyak sekali. Jadi banyak embrio yang tidak dipakai, yang mati. Padahal embrio itu kan sudah adalah fetus-fetus itu tidak karena kedokteran. Nah, ini banyak kita syukuri. Jadi sekali lagi itu mengagumkan apa yang sebelumnya hanya ada dalam angan-angan, ini sudah menjadi kenyataan. Misalnya teknologi rekombinan DNA. Di sini kita bisa lihat ini pita DNA kita itu rupa-rupa, jadi ini yang bulat-bulat kecil adalah asam-asam amino, protein asam amino. Ini pembawa sifat kita semua ini semua protein kita inginkan, kita keluarkan. Nah, itu kalau bioteknologi, atau diganti dengan pembawa sifat yang lain yang kita inginkan. Jadi rekayasa diambil dari makhluk lain, misalnya dari ikan, kodrat ilahi. Nah, ini yang jadi pertanyaan yang harus kita betul-betul diskusikan. Kita betul-betul harus mengerti dengan baik-baik. Memang kualitas nutrisi, contoh misalnya di Australia sudah lama saya sekolah di sana. Waktu saya masih sekolah di sana tahun 80-an, itu sudah ada tomat yang direkayasa, tapi bukan tomat yang sekarang ini bisa awet sampai 3 minggu, 1 bulan. Karena rekayasa teknologi. Tapi tomat itu, karena tomat-tomat di sana itu dibuat kecap seperti ini, jadi saus tomat, maka yang diinginkan adalah tomat yang kadar airnya rendah. Kadarnya, direkayasa. Sehingga menghasilkan tomat yang kadar rendah, dibuat jus, ya kadarnya rendah. Jadi sudah lagi membuang air, itu mempersingkat proses dan menghasilkan jus yang bermutu lebih tinggi. Nah, itu pangan-pangan seperti ini disebut pangan transgenik, berbeda dengan pangan organik. Kalau pangan organik itu tidak ada rekayasa, memakai pestisida dan sebagainya. Itu ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan atau upaya memanipulasi gen untuk melakukan produk baru secara dan kita akan berubah. Saya sudah jelaskan, itu akan merubah sifat-sifat yang kita inginkan, yang sifat-sifat yang merugikan, sifat-sifat yang misalnya pada tomat cepat busuk. Nah, itu kita keluarkan. Misalnya saya akan berikan contoh mulai teknik rekayasa genetik. Para ahli bidang teknologi dapat menyusun pola gen sehingga sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme dengan sifat-sifat sesuai kebutuhan. Jadi misalnya di sini contoh tomat atau makanan pertama yang disetujui Drug Administration, yang disetujui pada tahun 2000 itu. Maka
bahwa di tomat itu ada suatu enzim namanya poligalaktronase. Ini poligalaktronase dia cenderung untuk kalau sudah matang ini tomat, di kulit tomat itu terdiri dari pektin, dan dia akan mengurai pektin sehingga protein akan terurai dan menjadi lembut. Jadi ya lebih mudah bakteri dengan jamur akan masuk, dia akan jadi penyok, jadi busuk. Nah, ini hanya menghilangkan. Jadi sifat-sifat yang memproduksi tomat yang tanpa galaktoronase ini sudah tidak diproduksi lagi, sehingga tomat itu bisa awet. Jadi seperti itu masih oke. Karena ini teknologi yang kita mendapatkan tomat yang lebih awet, dan itu hanya menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Tapi kalau sudah rekayasa itu lain lagi. Di bidang kedokteran ini banyak lagi contoh-contoh, ini nanti bisa dibaca berikut yang akan di-share. Lewat pengobatan sekarang ini untuk mendapatkan vaksin anti kolera, dimakan kentang yang sudah direkayasa sehingga dia mengobati kolera. Juga vaksin bukan vaksin, insulin didapatkan dengan rekayasa biotek. Ini sudah banyak dipakai. Bayi tabung ini rekayasa genetika sudah banyak di Indonesia dilakukan, di Jakarta, di Bali, dan mana-mana sudah dilakukan itu. Jadi orang tua yang susah mendapat anak, itu dibantu oleh teknologi. Tapi di situ juga ada masalah, yaitu sebanyak mungkin sperma dan inung telur dikawinkan, dan itu akan terjadi banyak fetus-fetus, banyak embrio-embrio. Tinggal dipilih yang mana. Yang tidak terpilih kan dengan kata dalam tanda kutip dibunuh, tidak dipakai. Nah, itu masih kekurangan dalam teknologi ini. Jadi itu yang secara moral itu tidak etis untuk kita. Jadi bayi tabung. Kemudian sel punca atau stem cell yang sudah beredar banyak itu dari embrio juga. Embrio itu jadi sel punca itu sel yang belum terdegradasi. Jadi ini bisa dipakai untuk menjadi sel di liver, bisa dipakai untuk nanti ditanamkan di ginjal, dia menyerupai sel karena berbeda. Otot ginjal, otot hati, otot dinding perut dan sebagainya berbeda. Kita bisa semua dengan sel punca ini bisa dia menyesuaikan kemana. Tapi itu diambil dari embrio. Nah, itu di situ letak. Jadi memang membantu, tapi sudah melawan kodrat ilahi. Di sini kita lihat mau dia otot manapun jadi bisa lakukan. Jadi ini kita sel punca dan kita masukkan ke sel-sel yang kita inginkan. Misalnya kita ada gangguan saraf, kita ke saraf sel, atau sel punca merupakan sel yang belum terdiferensiasi dan mempunyai potensi tinggi. Jadi ini pengertian mampu memperoleh diri, self renewable, dan memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi jenis sel lain yang dapat membelah dan memperoleh diri menjadi sel-sel saraf. Karena sifatnya tersebut, maka sel punca kerap digunakan sebagai bahan transplantasi dan pengobatan medis. Nah, ini baik. Tapi ini karikaturnya temannya itu dalam maras rumput, padahal tahun lalu sudah meninggal. Ini hanya karikatur aja.
dalam 1 tahun sudah jadi seperti suaminya yang menatan. Mengkhawatirkan, ini masih yang mengkhawatirkan baik kronik sel telur bertemu itu sudah adalah suatu makhluk hidup yang perlu di pemanfaatan. Dan segi etis itu masih ada pro dan kontra. Imperatif teknologis jadi gagasan bahwa apa yang secara terhindarkan dilakukan dari misalnya itu yang sekali sini adalah isu-isu etik. Di Amerika Serikat misalnya 89% ikatan kedelai, itu 83% kapas, 63% jagung sudah melakukan GMO, jadi genetically modified organism. Dan ini akan mewarnai nanti era biotek. Salaman dulu. Membantu Afrika dari kelaparan dengan GMO. Kita makan kedelai yang ada di Indonesia karena sebagian besar kedelai juga adalah kedelai di impor dari Amerika. Kapas kita tidak makan, hanya pakai jagung kapas di Amerika Serikat sudah diekspor seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Jadi ini GMO. Pertanyaan seperti seberapa jauh produk makanan dalam bentuk GMO itu cukup aman bagi kesehatan manusia untuk dikonsumsi? Tidak adakah dampak di lingkungan alam, misalnya terkait dengan kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam alam, rusaknya karena keragaman hayati dan semakin berkurang atau bahkan musnahnya jenis tanaman lokal akibat desakan masuknya tanaman produk GMO. Dominasi negara maju penghasil GMO, suatu bentuk kolonialisme baru berupa biokolonialisme hebat. Surat Paulus kepada alasan yang sangat praktis. Sebaliknya, Paul tetap hidup demi melayani orang lainlah yang merupakan pengorbanan baginya. Dan itulah termasuk Rusia sendiri dengan peperangan Rusia itu cadangan gandum dunia ini 2 bulan lebih sedikit cadangan gandum karena 60% penghasil gandum adalah penghasil gandum dan mereka berperang sudah tidak lagi fokus pada
bumi dan segala isinya, mulai dari adanya terang sampai dia menciptakan manusia. Jadi itu semua Tuhan Allah beberapa kali mengatakan bahwa sungguh baik, sesungguhnya Tuhan telah menciptakan yang terbaik untuk kita. Dia menciptakan alam semesta lebih dahulu, kemudian baru yang terakhir menciptakan manusia. Mengapa? Supaya ketika manusia hadir, keindahan itu sudah dapat dinikmati. Begitu besar kasih Allah akan manusia, bukan hanya nanti diciptakan. Itu dia sudah dengan begitu kasih, dia sediakan semua, baru manusia diciptakan segambar dengan dia. Jadi kita makhluk mulia. Alam yang begitu indah, foto bawah laut, koral yang begini indah, ini yang menjadi objek, makanya alam seperti ini bangun ratusan, minimal puluhan tahun sampai ratusan tahun. Koral saja bertumbuh itu sudah besar dalam 1 tahun. Ratusan tahun tercipta. Ini ciptaan Tuhan semua, tidak ada manusia. Tapi dengan bom kolonial yang kecil seperti ini, dia membuat bom sendiri, kemudian dia membom, maka koral yang indah seperti ini indah, yang bermanfaat bagi manusia dari nilainya